Teman-teman Nggak ada ada. ya? Oke. Sudah semua ini masih ada 41 ya dari berapa nih? Total mahasiswa ada 39. Oke ya. Jadi sementara saya tutup dulu ya untuk ini untuk presensi. Nanti kita coba buka lagi. Dan apa yang akan kita diskusikan pada hari ini? Pada sore ini kita akan diskusi tentang sebentar ya. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah, Ibu. Sudah ya. Saya coba masuk yang ke sini. Nah, kelihatan ya. Salah ke lagi. Nah, hari ini kita akan diskusi tentang drug information resources untuk veterinary pharmacy. Untuk farmasi dan juga untuk veterinarian ya, untuk di dunia kedokteran hewan dan peternakan atau yang digunakan untuk hewan, nanti ada beberapa sumber-sumber yang bisa kita pakai sebagai acuan, sebagai referensi untuk melihat tentang dosis, tentang efek samping, tentang mekanisme kerja dari obat yang kita pakai gitu ya. Nah, eh sebetulnya ya di dunia ini ada beberapa data yang penting ya. Walaupun demikian ada beberapa pengaturan-pengaturan yang berbeda ya di dunia farmasi veteriner di seluruh dunia ini ya. Oleh karena itu eh, tidak hanya perbedaan antar negara, tetapi juga perbedaan dari kalau teman-teman bisa lihat di sini ya, ada yang World Veterinary Poultry Association. Jadi perkumpulan untuk kesehatan poultry, ternak ayam, unggas ya, ayam, bebek, burung ya. Ada juga the World Small Animal Veterinary Association. Nah, yang di sini adalah small animal. Ya, small animal itu apa? Biasanya lebih ke pet ya, pets itu anjing, kucing, seperti itu. Ya. Ada di sisi lain ada juga World Veterinary Aquatic Medical Association ya untuk ikan ya. Dan ada juga yang untuk kuda ya WEFA. Kemudian ada juga yang lebih luas World Veterinary Association. Jadi selain perbedaan antar negara, juga perbedaan antar apa ya ini spesifik seperti ini ya. Nah, drug information resources untuk veterinary pharmacy itu ada yang dipakai di dunia dan nanti di Indonesia lebih spesifik ya. Tapi kita nanti akan belajar yang di dunia dulu karena cukup banyak dan beberapa nanti ada link ya yang kita bisa pakai. Nah, tetapi juga ada juga beberapa buku-buku yang penting. Sama seperti teman-teman ini kan di farmasi juga apa nih kalau di farmasi buku pegangan untuk obat-obat apa? Apa nih? Kalau nggak jawab ya kuliahnya selesai aja ya. Ya, jadi ada sumber tentang obat itu yang penting buat kita ya. Maka kita
apa namanya, kita penting untuk di dunia seperti apa, di Indonesia apa, untuk manusia. Nah, ini yang kita lihat di sini adalah yang untuk veteriner. Nah, ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah untuk core veterinary drug information references, itu bisa dari beberapa handbook ya. Yang teman-teman bisa lihat di sini ada Plum's Veterinary Drug Handbook ya, ada juga PAPI Handbook of Veterinary Drugs, Veterinary Pharmacology and Therapeutic ya, Saunders Handbook of Veterinary Drugs ya, BISAVA Small Animal Formulary ya. Ini ada beberapa resource. Nah, Plum's misalnya ya, Plum's Veterinary Drug Handbook ini merupakan gold standard ya untuk veterinary drug dosing, pharmacokinetics dan interaction ya antar spesies. Kemudian juga bagus untuk teaching dan clinical reference ya. Nah, jadi ini yang gold standarnya untuk dosing. Jadi dosisnya apa? Dosis antar spesies seperti itu. Kalau di manusia nggak ada antar spesies karena spesiesnya satu ya. Cuman mungkin ada yang elderly, apa yang pediatri atau mungkin anak-anak. Tapi kalau di hewan itu ada antar spesies. Termasuk di sini nanti di buku ini bisa dilihat perbedaan untuk farmakokineticsnya. Nah, buku ini berbayar ya, atau bisa dapat print atau online ya. Nah, teman-teman mungkin bisa mencari di mana bisa dibeli seperti itu ya. Ini sebetulnya penting untuk dokter hewan ya. Untuk dokter hewan bagaimana mereka nanti menentukan dosis-dosis yang dipakai untuk treatment pasien-pasiennya. Sebagai seorang farmasi, kita juga penting untuk paham karena di sini ada pharmacokinetics ya, sehingga nanti teman-teman bisa membantu kolega dokter hewan untuk menggunakan obat itu secara baik dan benar gitu ya, sesuai dengan secara saintifik ya ada ininya. Nah, yang berikutnya ada papih ya. Untuk papih ini dia lebih ke small animals ya. Ada farmakokinetiknya juga. Nah, ini mungkin bagus untuk belajar tentang farmakologi. Jadi dia banyak farmakologi dan juga banyak reference untuk klinikalnya. Nah, kemudian ada veterinary pharmacology and therapeutic ya, ini Riviere dan Papih. Jadi ini kombinasi ya. Tadi Papih itu udah bagus. Ini ditambah punyanya Riviere. Nah, juga yang paling komprehensif ini tetapi lebih banyak ke akademik ya karena lengkap sekali. Nggak mungkin dokter hewan atau kita tuh mungkin membawa buku ini kemana-mana. Jadi kalau yang biasa dipegangan untuk praktek apa itu mungkin yang handbook ini ya, drug handbook. Tapi kalau yang veterinary pharmacology and therapeutics ini dia lebih lengkap ya. Jadi untuk belajar akan lebih bagus ya. Di sini juga mechanism of action, kemudian ADME-nya juga dijelaskan ya, dan juga tentu bagaimana efek toksikologinya. Kemudian Saunders Handbook of Veterinary Drugs ini juga karena ini handbook ya, jadi juga lebih ringkas gitu ya, concise reference untuk teaching drugs dan clinical indication. Jadi lebih sederhana isinya gitu ya. Nah, kalau yang BISAVA ini British ya, ini untuk UK ya. Nah, ini yang core veterinary drug information untuk referensi yang utama. Nah, kemudian ada juga yang untuk formularis dan regulatory compendia ya. Misalnya FDA, Green Book-nya ya, kemudian VMD untuk UK, Veterinary Medicine Directorate, ada Canadian Compendium of Veterinary Products ya, Australia Veterinary Prescribing Guidelines. Nah, ini ada guidelines yang seperti ini dan sebagian besar adalah free. Ini dibuat oleh government ya dari pemerintah. Nah, ini merupakan official US database untuk approved animal drug. Ini untuk yang FDA Green Book ya untuk Amerika.
Kemudian kalau yang VMD ini untuk veterinarian medical drugs yang ini untuk UK. Kemudian yang Kanada dan Australia. Teman-teman lihat ada ini beberapa free ya. Nah, mari coba kita lihat. Internetnya jelek ya. Nah, oke, sebentar saya cek. Kalian kan masih yang lama ya. Nah, kita coba lihat ya yang ini. Nah, ini bisa lihat ya. Ini Animal and Veterinary FDA. Yang ini punyanya FDA Center for Veterinary Medicine untuk kesehatan hewan dan animal. Ya, teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Kita mau lihat apa nih gitu ya. Animal drugs ya, nanti apa saja yang sudah eh apa namanya di approve ya, prescription, kemudian dispensing veterinary prescription drug ya, unapproved animal drugs juga ada di sini ya, extra label untuk ini ya. Oke, ini kemudian bagaimana untuk report ya melaporkan side effect dari obat ataupun problems dari produk-produk obat-obatan ini untuk hewan ya. Nah, seperti ini. Ini salah satu contohnya ya. Kemudian kita bisa lihat lagi yang tadi ya. Mana nih? Saya carinya dulu PPT-nya. Ya. Kemudian yang Australia, sebentar ya, saya nanti akan share. Eh, ya, ini bagus yang tadi kok. Hehehe. Bagus tadi, jadi kita cek yang tadi lagi aja. Yang tadi aja udah cukup ya. Nanti kita akan masuk ke lagi. Oke ya, tadi yang FDA tadi cukup bagus. Nanti teman-teman bisa cek ya. Kemudian yang lain adalah online database dan digital learning tools ya. Ini misalnya WIN Veterinary Information Network ya. Ini merupakan database yang luar biasa besar untuk kasus-kasus, kemudian tentang modul-modul untuk case-based learning itu juga bisa didapat dari situ. Kemudian ada Vet Lexicon. Nah, ini Lexicon kan kita langganan ya. Tapi untuk klinis manusia kalau ini vet bayar itu dan cukup mahal, harganya 100 juta lebih ya per tahun langganannya. Merck Veterinary Manual, nah ini kita fee ya. Ini merupakan open access dan student friendly yang mengcover tentang farmakologi, tentang terapi ya, dan toksikologi, termasuk media dan beberapa contoh-contoh kasus yang bisa kita pakai untuk belajar ya. Yang berikutnya adalah Daily Med Veterinary Section. Ini dari Amerika. Ya, kita coba lihat yang Merck Vet Manual ya. Nah, ini adalah Merck Manual, Veterinary Manual. Ini yang waktu saya sekolah juga banyak pakai ya. Nanti kita lihat di sini ada case studies, clinical calculators ya. Ini ya, ya. Saya jadi pengen balik untuk belajar lagi tentang kedokteran hewanan, kedokteran hewanan saya yang sudah cukup lama saya tinggalkan ya. Nah, ini veterinary professionals, as a veterinary professional kita mau lihat dan di sini mereka pakainya per sistem ya, per sistem. Nanti kita lihat penyakit apa, kemudian apa dan sebagainya kayak gitu ya. Oke, kemudian kita share lagi ya untuk PPT yang di
Nah, ya. Jadi ada banyak nih, teman-teman nanti bisa ngecek ya. Yang berikutnya adalah academic and education resources. Nah, ini handbook-handbook atau buku-buku yang kita pakai, tetapi di sini juga ada beberapa MOOC ya. MOOC ini ya, ada yang free, ada yang harus daftar ya. Kok teman-teman lihat di sini IVSA, International Veterinary Student Association, itu provides open learning modules ya untuk farmakologi dan drug regulation. Ya, jadi ini free untuk members misalnya. Kemudian ada juga yang free Open Veterinary Journal. Merck Veterinary Manual Teaching Resources, yaitu free juga ya. Kemudian ada MOOC di sini, Pharmacology Therapeutics in Veterinary Medicine ya. Ini free tetapi harus daftar ya. Nah, seperti itu. PubMed Sentral, teman-teman sudah sering pakai juga ya. Nah, itu juga kita bisa mencari apa namanya case base atau mungkin penelitian obat-obat untuk hewan di situ juga. Nah, yang berikutnya adalah toxicology and antimicrobial apa stewardship resources. Maksudnya di sini adalah buku-buku guideline-guideline yang memandu atau yang mengatur antimikrobial ya. Untuk toksikologi juga ini ASC PCA ya, Animal Poison Control Center, itu di sini ada database tentang toksikologi. Ada hotline-nya juga ya untuk termasuk toxic plant, drug, dan antidotnya. Jadi, kalau ya seperti manusia ya, kadang-kadang tuh hewan itu tidak sengaja mengkonsumsi tanaman ya, tetapi lebih parah lagi. Hewan kan kadang nggak tahu, nggak kenal. Kalau manusia mungkin bisa dididik ya, atau kalau yang nggak pernah dimakan jangan dimakan. Tapi kadang-kadang hewan tuh nggak tahu ya. Kemudian obat-obat yang memberikan efek toksik ya. Kemudian ada antidotnya juga. Nah, itu ada di situ ya. Kemudian di Merck Veterinary Manual yang di toxicology section itu juga ada data-data toksikologi yang komprehensif ya. Dan ini bagus untuk teaching cases ya. Kemudian ada lagi CLSI Vet Standard ya, paid. Kemudian World Organization for Animal Health. Nah, ini free juga ya. Nah, ini World Organization for Animal Health ini terutama untuk yang antimicrobial use ya di obat-obat yang khusus untuk veteriner. Ya. Nah, ini ada beberapa untuk kalau yang kita rekomendasikan, yang direkomendasikan untuk dipakai di veterinary pharmacy education, itu teman-teman sebaiknya tidak hanya memegang handbook-handbook tadi, tetapi juga tentang buku-buku yang tadi disampaikan ya di depan. Nah, ada drug dosage and kinetics, teaching, kemudian ada formulary, ya, kemudian case-based pharmacotherapy, pharmacovigilance dan regulation, kemudian modul-modul untuk antimikrobial, ya, kemudian juga student research and literature review, ya. Nah, ini yang akan banyak dibahas gitu ya untuk veterinary pharmacy. Nah, ini tentu saja tidak bisa kita berikan sendiri, tapi nanti setelah lulus teman-teman bisa mempelajari ini. Kalau teman-teman lihat ya, sebetulnya sama saja kan ya dengan yang manusia, tapi ini pasien kita adalah hewan, di mana hewan ini mempunyai spesifikasi yang berbeda-beda antar spesies misalnya ya, sehingga eh, di buku panduannya maka akan lebih banyak detail gitu ya. Dan ini beberapa resources yang sesuai drug dosage dan kinetik itu PLUMS, PAPI, Riviera and PAPI ya. Formular size, bagaimana formularinya, FDA, Green Book ya. Untuk case base pakainya apa, pharmacovigilance, regulation pakainya guidelines seperti ya. Seperti itu. Teman-teman nanti bisa belajar tentang itu ya. Nah, untuk bisa menentukan the right sources yang kita butuhkan untuk dosing dan farmakokinetik misalnya ya, kita bisa pakai PLUMS, pakai PAPI untuk formulari label ya, kalau kita di British ya pakai BISAVA ya, clinical guidance, WIN, nah research PubMed, toksikologi yang apa gitu ya. Nah,
ini yang ada di dunia ya. Nanti saya pengen teman-teman belajar mencari bagaimana yang ada di Indonesia. Eh, Obat-obatan veterinary resources yang ada di Indonesia ya. Pengaturan ini memang belum terlalu ketat selama ini, tetapi sekarang sudah mulai ditingkatkan sehingga ada mata kuliah yang spesifik, termasuk farmasi veteriner yang teman-teman ambil sekarang ini ya. Dan kita senang sekali karena akan banyak teman apoteker nanti yang paham tentang farmasi veteriner. Ya. Kita juga mengadakan pelatihan ya, kelihatannya ini nanti akan ada lagi. Saya belum tahu jadwalnya kapan, tapi saya sebetulnya juga diminta jadi pembicara, cuman belum tahu kapan ya jadwal persana. Nah, jadi dari yang kita diskusikan pada hari ini ya, untuk kalau kita bicara tentang veterinary farmasi, maka ada resource-resource yang spesifik untuk farmasi ya, untuk veterinarian. Tetapi sebetulnya di kedokteran manusia itu juga serupa ya. Jadi teman-teman bisa mencari tools-tools yang seperti itu. Kemudian ada berbagai textbook, formularis ya, ada juga evidence-based practice ya yang kita bisa yang memerlukan referensi-referensi yang penting gitu. Nah, selain itu sekarang kan zamannya big data ya. Teman-teman mungkin ada ngambil mata kuliah big data ya. Nah, di veterinary pun juga demikian ya, sehingga nanti semakin terintegrasi ya antara data dan kasus-kasus yang ada di negara-negara yang ada di dunia ini ya, sehingga referensinya menjadi lebih kuat. Kalau ada kasus-kasus ya, itu juga bisa dipelajari oleh kita semua gitu. Nah, eh, untuk hari ini itu yang ingin saya sampaikan. Nanti saya harap teman-teman punya keaktifan untuk melihat dari masing-masing ini seperti apa gitu ya. Beberapa yang free bisa teman jelajahi. Untuk yang bayar itu kita bisa cek di perpustakaan kita, atau tentu saja perpustakaan kedokteran hewan tuh buku-buku tadi itu lengkap ya. Eh, Tetapi di tempat kita nanti kayaknya ada beberapa. Nanti coba saya akan cek lagi untuk di perpustakaan gitu. Nah, sebetulnya itu aja sih yang pengen saya sampaikan. Saya harap teman-teman aktif juga untuk mencari ya sumber-sumber itu seperti yang saya tadi sampaikan. Nah, kita akan share lagi untuk presensinya. Mana ya tadi presensinya? Mana ini? Ada yang belum presensi, silahkan ya. Oke. Ada yang masih belum presensi? Mbak Nisrina Aufa, Ibu, saya sedikit penasaran. Ada satu pertanyaan, boleh? boleh? Jadi kan kalau tadi di website FDA regulasi mengenai veteriner itu kan dijelaskan ya Ibu, ada beberapa obat-obat yang sudah dilarang di US untuk digunakan. Nah, ternyata kurang lebih ada 4 obat yang sudah dilarang di US tapi masih diregulasi di Indonesia. Salah satunya itu kan ada colistin ya Ibu. Di US itu tuh sudah dibatasi dengan ketat, sedangkan kalau di Indonesia itu masih digunakan secara bebas di sektor peternakan. Nah, di situ kan ada risiko resistensi antimikroba yang tinggi ya Bu, dan itu kan ketika kalau misalnya dijadikan pakan untuk sektor peternakan, yang dimana kita juga akan mengkonsumsi hewan tersebut, itu kenapa masih diperbolehkan diregulasi di Indonesia ya Bu? Bukannya kalau
regulasi di Indonesia itu juga berpusat pada regulasi dunia. Kayak contohnya itu kan farmakope di Indonesia juga itu tetap berpusat pada farmakope yang di US. Itu kan untuk obat di di Indonesia. Nah, kalau misalnya memang regulasi veterinari di Indonesia juga itu berpusat pada yang US, kenapa kita masih meregulasi obat-obat yang sebenarnya sudah dilarang oleh pusatnya, Ibu? Seperti itu. Itu suatu pertanyaan yang bagus ya dan yes, itu ya Mbak ya. Memang kita kan regulasinya mengacu kepada regulasi yang ada di dunia gitu ya. Hanya memang tidak hanya untuk manusia, untuk hewan ya, yang manusia pun kita kadang-kadang lambat ya mengacunya. Sehingga ada jeda waktu ya. Nah, memang kalau di sini segera pengaturan obat yang untuk hewan pun harusnya segera diatur gitu. Jadi memang kalau dia di FDA dilarang, maka kita harus pelajari kenapa dan itu bila memang itu sesuai, maka ya sebetulnya aturan itu sebetulnya harusnya ya ikut diterapkan di Indonesia. Itulah eh, sulitnya pengaturan untuk obat hewan ya. Sulit pengaturan obat hewan itu karena dia sebetulnya masuknya ke pertanian ya. Sekarang departemennya kan kementeriannya kan untuk pertanian ya, tidak ke kesehatan seperti itu ya. Untuk kedokteran hewan itu masuk ke pertanian. Nah, itulah kenapa farmasi veteriner itu sekarang digiatkan supaya untuk mengatasi yang seperti tadi lambat ya, lambat mengacunya ke sana seperti itu. Jadi memang sebetulnya segera dilakukan juga pembatasan untuk obat-obat yang sudah dilarang tersebut, Mbak. Ya kita akan di Departemen Pertanian pun, Kementerian Pertanian pun sebetulnya juga ada divisi yang untuk ke hewan ya, termasuk obat untuk hewan gitu. Terima kasih Mbak. Memang seharusnya segera ya. Baik, terima Nanti ya kasih banyak, saya Ibu. sampaikan. Terima ya. Maka kita pengennya bisa mulai apa ya? Kedokteran itu kan ada di antara pertanian dan kesehatan manusia ya sebetulnya. Tetapi dia masuknya tuh ke pertanian sama seperti apa kedokteran hewan itu masuknya bukan klaster kesehatan tapi masuknya ke klaster pertanian. Nah, di regulasi di pertanian ini kita itu memang kadang nggak cepet gitu. Gitu, makasih ya Mbak ya. Nanti coba saya sampaikan ke teman-teman saya ya yang ada di sana. Nanti eh, ada beberapa teman seangkatan saya yang kemarin jadi direktur ya untuk kesehatan hewan dan itu sebetulnya masuk dan tadi Anda itu betul ya. Karena untuk kesehatan hewan itu sebetulnya fungsinya adalah untuk kesehatan manusia ya karena hewan itu diciptakan untuk manusia termasuk pet itu kan untuk ini manusia termasuk juga tentu yang terutama adalah hewan yang ternak yang untuk dikonsumsi ini. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi Mbak dan Mas yang ada di sini. Terima kasih, Ibu, atas jawabannya. Ya. Oke, ada yang belum presensi, teman-teman? Kalau kalau tidak ya saya tutup. Nanti kita ketemu lagi kalau bisa hari Sabtu jam 9 gitu ya untuk pertemuan terakhir. Karena untuk pertemuan mingguan itu kalian sudah bersama dengan Bu Marlin ya. Iya, Ibu. J. Mungkin itu dari saya. Nanti untuk bahan kita berikan di pertemuan terakhir ya. Terima kasih teman-teman. Selamat beristirahat untuk sore ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.